yang nonton yang harus bisa memilah-milah mana yang baik buat dia, mana yang tidak baik buat dia. Gitu. Ya. Karena bodohnya Anda bukan tanggung jawab kami. Kalau gua Rizky Bilar. Karena dia kan choke slam. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. So keren. Datangnya begini. Halo Pak. Halo. GoPro udah nyala ya? Aduh. Biar tenang, Le. Iya. Butuh air putih? Ada sedotannya. Karena minum air putih kan enak kan ada sedotannya. Betul. Itu maksud saya. Tapi udah tahu sekarang sedotan udah nggak boleh. Harus anti plastik seperti teman syuting kita di Thailand kan. Oh iya. Ya nggak, it's okay. Seandainya plastik udah nggak boleh, berarti kan sedotan nggak boleh. Pakai apa itu? Disuntik. Suntik vitamin. Vitamin C. Suntik vitamin C. Terutama sering syuting ya. Ya betul. Vitamin E. Itu imbus vitamin C biar kita stamina ada terus. Iya. Syuting kan panjang. Panjang. Banyak loh tapi yang pakai jarum suntik untuk terutama pemain sinetron ya. Ya. Lu juga menggunakan jarum suntik untuk nambah stamina kan? Iya. Iya dong, Ya, vitamin C. Vitamin Penting C. loh itu. Penting. Penting banget. Tapi Penting. Cok, thank you loh Cok udah mampir. Sama-sama. Gue dari awal kita syuting di Thailand, yang project yang gak boleh dikasih tahu, walaupun semua pada nge-post. Katanya rahasia. Mungkin karena saat ngepost lagi kurang sadar. Kurang sadar ya. Ya. Dari awal udah di briefing, jangan di-post, jangan di-post. Betul. Dan gue bilang gue senang banget lu balik lagi sih Cok. Thank you man, thank you. Itu Ya karena gue dari awal gue ngobrol sama lu kayak ini orang something sih. Dari awal gue bilang gue suka banget sama lu karena lu speak up segitunya. Mungkin banyak orang yang takut speak up. Lu one of a kind. Thank you. Lu Thank be you gitu loh. Karena kan kalau sekarang kan banyak yang be. Lo ngerti gak? Ada yang anaknya dipajang, wadidaw. Ya pilihan lah kan. Itu Pilihan. pilihan. Kita nggak bisa ngejudge juga. Kalau gue judging. Ya memang lebih lucu judging sih. Cuman kalau lu, ya you just being you man. Ya. Dan itu gak banyak orang yang berani being you gitu loh. Tapi tetap gue gak pengen ngobrol panjang, tapi kepanjangan ya. Rusanya nungguin. Jadi kalau sober humor Anda seperti ini. Lu ngerti kan? Ya mau apa? Oh iya. Daripada ditungguin pakai apaan sih? Humor, iya itulah humor sober. Humor sober itu. Itulah humor yang diinginkan oleh. Betul. Tapi tentu kita lebih memilih sober dong. Hidup sober. Hidup sober. Ya, kan? Udah 1 tahun lebih loh sober. Sober Cok. Iya. Sebelum kita mulai opini gue pengen tahu deh. Apa rasanya sober? Setelah bertahun-tahun lu tidak sober dan you're fucked up, apa rasanya sober? Berat nggak? Berat. Tentunya gue menyibukkan diri dengan hal-hal positif aja. Kerja. Itu jadi lupa ya Cok? Iya jadi lupa. Tidak hilang tapi lupa. Tidak hilang tapi lupa. Iya kita menyibukkan diri dengan hal-hal positif aja. Nice. Lebih baik kita sibuk hal positif daripada urin kita positif. Loh. Iya dong. Saya benar dong. Tapi terakhir pertanyaan gue deh sebelum ke opini. Struggle banget nggak untuk sesober itu? Karena kan gue juga pernah ada di posisi lu ya. 8 tahun yang lalu. Harus diklarifikasi ya. 8 tahun yang lalu. Langsung lebih spesifik Anda 8 tahun lalu. Iya. Begitu saya stop. Gue sih se-struggling itu ya. Memang struggle. Struggle dong. Memang struggle. Ada yang muncul di sini, ada bisikan. Exactly. Cuman kan sulit bukan berarti tidak mungkin. Betul. Ya jadi ya itu perjuangan yang memang harus gue lawan setiap harinya dan biar itu jadi urusan pribadi gue dalam berjuang melawan itu. Gue nggak mau
jadiin itu konten gitu. Karena itu kan perjuangan personal gitu. Hey, good luck, man. Oh ya, thank you, man. Yang Good jelas. luck, man. I know. Sejauh Karena ini gue saya tahu sudah banget. setahun sober. Setelah setahun? Setelah setahun, lanjut lagi dong. Wah, anjing. Loh, Wah, anjing banget. Maksudnya setelah setahun lanjut lagi. Itu kan maksud Anda Iya, kan? Oh iya. iya dong. lanjut sober kan? Lanjut sober. Sober forever. Sober forever. Bagus banget tuh sober forever. Sober. Keren deh, SF. SM. Sober forever. Sober. Oke, opini. Siap. Coki Pardede ya. Ya. Public figure. Public figure. Fake. Gue gak boleh ketawa. Gue di briefing untuk bertanya biar bintang tamunya ketawa. Ya. Tapi gue sih mau tertawa ya. Tidak semua public figure. Loh. Mostly public figure itu fake. Kenapa? Karena menurut opini gue kebanyakan public figure, tugas public figure ini udah bergeser. Dari yang awalnya, kalau konteksnya konten kreator ya, dari yang awalnya membuat karya, sekarang fungsi public figure dan tugas public figure sekarang adalah memberi ego fansnya. Maksudnya? Bikin karya dan memberi ego fans itu dua hal yang berbeda. Contohnya? Kadang karya kita belum tentu sesuai dengan apa yang fans mau. Oke. Dan tugas konten kreator itu hanya membuat karya. Ya. Terlepas dari apakah itu keinginan fansnya atau tidak. Ya. Lo tau gak kenapa makin sulit untuk jadi public figure atau jadi konten kreator sekarang? Ya. Karena sekarang semua orang punya sosmed. Oke. Jadi semua orang punya kesempatan untuk berbicara. Betul. Gue tuh maunya ini, gue tuh maunya nih. Dulu zamannya Queen, zamannya David Bowie, zamannya Johnny Cash, zamannya Elvis dan yang lain-lain. Fansnya gak punya sosial media. Jadi idolanya bikin album, take it aja udah, jangan banyak bacot gitu. Ya. Mau kehidupan pribadi di rumahnya kayak apa? Ya. Bukan urusan gua. Iya betul. Karena menurut gua saat lo jadi public figure yang konteksnya adalah konten kreator, tugas lo hanya membuat konten, bukan memberi makan ego fans lo. Oke. Itu dua hal yang Di berbeda. case lu kan stand up comedian, lu komedian, konten kreator. Tugas lu memberikan 3 ini yang terbaik. Betul. Tapi kan kehidupan pribadi Anda diganggu. Bukan cuma Anda ya, semua. Iya. Wah, ini contohnya tidak benar. Loh, gue mau nanya deh. Public figure itu punya kewajiban nggak untuk memberikan contoh yang baik? Ya, sebenarnya enggak sih, karena tugas gue ragu-ragu ya. Enggak, karena tugas kita tuh cuman hanya bikin konten aja. Ya. Yang nonton dong yang self censoring. Oke. Yang nonton yang harus bisa memilah-milah mana yang baik buat dia, mana yang tidak baik buat dia. Gitu. Ya. Karena bodohnya Anda bukan tanggung jawab kami. Loh. Ngerti nggak, Mas? Lemahnya perasaan Anda bukan urusan saya. Loh. Dijawab sama mereka kan. Loh, Anda kan public figure, kok tidak mau dikritik? Loh, jangan jadi public figure. Nggak apa-apa, silakan by all means silakan kritik kami. Tapi masalah kritik Anda didengar atau tidak, terserah kami dong. Iya dong. Iya dong. Betul. Iya Jadi dong. jangan baper dan fokus ke karyanya aja lah. Itu tapi susah nggak, Cok, menurut lo? Orang untuk lo bukan didik ya, kayak sok guru ya. Untuk lo membawa itu untuk orang fokus ke karya lo aja. Udah Coki kalau stand up lucu. Coki kalau bikin konten total. Ya jangan urusin yang ini gue dong. Susah nggak? Ya nggak tahu ya, karena gue nggak peduli sih. Pokoknya gue bikin konten aja. Yang penting gue hidup untuk konten aja. Ya. Biar orang yang milah-milah itu baik untuk dia atau enggak. Oke. Gue sih gitu aja. Itu pribadi mereka ya? Ya itu silakan. Lu tidak mikirin itu? Gue gak mikirin itu. Jadi lu tidak punya tanggung jawab moral? Gue inget tuh. Gue banyak juga dapat komen. Gak ada moral lo ya? Itu bukan urusan kita dong? Iya, bukan urusan. Yang penting gue bikin konten aja biar ini kontennya gue ciptakan untuk diri gue dan untuk orang-orang yang punya visi dan misi sama kayak gue. Nice. Kalau emang yang gak suka sama gue ya dari awal jangan ditonton lah. Udah tahu gue juga. Oke, berarti itu public figure ya? Oke. Indonesia. Tercinta loh ini Indonesia. Indonesia tercinta. Indonesia indah alamnya. Ya. Banyak sumber daya alamnya. Tapi kurang orangnya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan ada, dia adil. Dia adil.
Oke. Ada negara-negara yang nggak punya sumber daya alam, ada negara-negara yang alamnya tidak indah, Ya. tapi orang-orangnya jenius. Contohnya. Nggak usah jauh-jauh, di ASEAN, Singapura. Oh ya. Ya, orang-orangnya cerdas-cerdas. Cerdas. Menurut data terbaru, IQ-nya memang di Ya. atas rata-rata. Walaupun alamnya kurang ya. Maksudnya Alamnya dia tidak, ya biasa-biasa aja. hanya gedung. Betul, gedung lagi Ya. gitu. Tapi orangnya, Oke, kalau Indonesia. alamnya indah, sumber dayanya banyak, tapi orangnya kebanyakan, tidak semua. Tidak orangnya kurang. Kurang ini definisinya gimana, Cok? Maksud gue Ah, didefinisikan apa nih? wah. Mindset, pemikiran. Salah satunya mindset. Menurut gue dari pendidikan sih, itu ngaruh dari pendidikan sih sebenarnya. Oke. Pendidikan yang kurang. Pendidikan kita honestly speaking, menurut gue harusnya Indonesia belum sampai ke level demokrasi. Loh. Gini, demokrasi artinya apa? Demokrasi artinya suara terbanyak menang Betul. melalui musyawarah. Tapi Yang mufakat. ya, dan mufakat, musyawarah dan mufakat, Yes. suara terbanyak menang. Betul. Tapi permasalahannya adalah kalau suara seorang ahli Ya. dan suara pengangguran sama-sama dihitung satu, lebih banyak pengangguran dong. Dan akhirnya suara terbanyak tidak mewakili kecerdasan bangsa tersebut. Itu. Paham nggak maksud gue? Ya. Makanya di masyarakat yang kurang, demokrasi agak kurang maksimal. Loh, 250 juta penduduk. Banyak loh tuh, Cok. Tapi memang Banyak loh. Memang. Untuk ngurusin orang yang tidak kurang, ya kan sulit juga dong. sulit. Misalnya Amerika 300 juta. Yang kurang paling... Jangankan Amerika aja yang kualitas pendidikannya. Loh, mungkin- Anda mau ngomong India ya? Enggak. Oh, loh saya... Kalau India jangan ngomong pendidikan, pembangunan dulu. Nah, tapi maksud gua itu jokesnya. Maksud gua Amerika aja yang secara rata-rata pendidikan di atas kita. Betul. Masyarakatnya masih banyak yang kurang. Betul. Apalagi- Banyak yang rasis. Banyak yang rasis, Ya. apalagi kita gitu. Makanya sebenarnya kekurangan dari demokrasi adalah saat satu suara dihitung satu, berarti seorang ahli dan seorang pengangguran suaranya value-nya sama. Betul. Kalau lebih banyak pengangguran daripada seorang ahli, apakah suara terbanyak mencerminkan kebenaran? Itu jadi dua hal yang berbeda. Oke. Jadi kalau menurut lo bertanya, gue cinta Indonesia, Ya. sangat cinta Indonesia. Ya. Indonesia ada dalam darahku. Ya. Oke. Alamnya indah, Ya. sumber dayanya melimpah, Betul. tapi sayangnya kebanyakan, tidak semua, kebanyakan orangnya kurang. Oke. Dan itu tugas kita bersama, atau tugas Menteri Pendidikan lah. Kenapa tugas kita bersama? Saya udah tato 666, bukan tugas saya, tapi tugas instansi yang bersangkutan Ya. untuk Tapi lu akuin berat nggak? Seandainya ya. Kan itu bukan tugas saya gitu ya. Seandainya lu yang ditugaskan. Menurut lu berat nggak? Memimpin 250 juta. Berat, men. Cok. Berat, 50 men. juta lu, Saya Cok. memimpin diri saya sendiri aja nggak bisa. Wow. Apalagi memimpin orang lain. Saya cukup punya kerendahan hati untuk mengakui itulah. Nah, ya, Makanya siapapun pemimpinnya, terlepas dari gue setuju atau nggak setuju programnya, at least gue respect lu mau ngambil tanggung jawab untuk jadi pemimpin, karena jadi pemimpin itu sulit. Susah. Nggak Cok. bisa menyenangkan semua. Iya kan? Ya, Dari ujung sampai ujung lo, Cok. ya. Oke. Ya. Terakhir, Cok. Family. Buat gue family itu tidak semata-mata harus terikat dari darah. Keluarga itu tidak harus bisa jadi dalam beberapa kasus orang yang punya hubungan darah itu nggak harus jadi keluarga kita gitu. Ya. Family itu bisa di mana aja, bisa sahabat kita dan nggak harus diikat oleh darah menurut gua. Dan iya, itu yang harus kita pahami, bahwa keluarga itu kita yang tentukan siapa yang jadi keluarga kita. Settingan pabriknya kita udah punya secara biologis, ada ibu, ada bapak. Ya. Tapi ujung-ujungnya kita yang harus memilih apakah lingkungan itu toksik atau tidak buat kita. Kalau lingkungan itu toksik, walaupun kita terkait secara darah, tapi itu toksik dan tidak baik untuk kedepannya kita ada di sana. Ya, Itu berani nggak lo cabut dari situ dan bikin family lo sendiri yang baru. Oke. Kita punya kemampuan untuk membuat family baru dan family yang
cocok buat kita, yang jadi support system buat kita, belum tentu ada hubungan darah. Oke. Kita yang punya kuasa, kita yang punya kemampuan untuk memilih siapa yang jadi family kita. Settingan publiknya udah ada orang tua, Ya, udah ayah, ibu. ada kakak, adik, om, tante dan lain-lain. Ya. Dan biasanya mereka support. Tapi kalau kita secara kurang beruntung lahir di lingkungan yang tidak support, Ya. kita punya kemampuan kok untuk bikin family lain keluar aja dari sana. In your case? In my case, gue menciptakan family gue sendiri yang bisa menerima gue apa adanya. Oke. Ya, you are my family. I know. Gitu. Cowok. Oh, That's it. that's it. Terakhir deh. WWE Wrestling. WWE, WWE. seru. WWE seru ya. WWE seru. Oke. MMA seru juga. WWE seru. Siapa favorit lu di WWE? Kalau gue ya, Rikishi kalau gue. Kalau gua, Rizky Bilar. Karena dia kan choke slam. Karena nih, saya klarifikasi. Iya. Saya bikin karakter buatan di WWE namanya Rizky Bilar itu. Karena saya ngefans sama lagu-lagunya beliau. Itu nggak ada maksud apa. Gak ada maksud. Karena kita bisa bikin karakter buatan di WWE. Thank you. Nice to meet you, man. Thank you, man. Tapi gue senang lu kembali lagi, man. Oh, thank you, man. Welcome to the industry, bro. Thank you. By the way, lu selalu ngomong soal dokumenter, and then stand up tour. Ya. Gue udah janjian sama anak-anak MLI buat tanggal 16 lu di Bekasi ya, Teh? Tanggal 28 kalau 28 di Bekasi ya. Gue akan datang dan nonton lu karena gue belum pernah nonton lu. Siap. Gue akan wadidaw. Ya. Satu. Oke. Sama lu bisa cerita soal dokumenter lu gak? Kapan ini rilis atau it's all about what? Ya, jadi tunggu aja nanti akan ada dokumenter gue yang keluar. Ya. Dan tungguin aja platformnya di mana dan jangan lupa beli tiket tur gue. Maaf saya bebas di 20 kota. Cek di loket.com. Thank you, Cok. Sama-sama Pak. Nice to meet you, man. Thank you, man.